Selamat pagi semuanya. Nama saya Desya Lestari. Saya berasal dari kelas 10-1 yang pada hari ini akan menjelaskan materi informatika mengenai konektivitas internet. Sebelum itu, konektivitas internet adalah koneksi dengan internet yang pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang biasa berupa kabel koaksial maupun kabel fiber optik. Dan selain kabel fiber optik dan kabel koaksial, ada juga kabel twisted atau yang bisa kita kenal dengan twisted pair. Meski demikian, kita juga dapat terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan jaringan tanpa kabel atau yang biasa kita kenal dengan wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun dengan tanpa menggunakan kabel, keduanya memiliki metode tersendiri. Dengan cara terkoneksi ke internet, ke jaringan internet. Berikut ini saya akan membahas tentang beberapa jenis koneksi ke internet yang memungkinkan perangkat kalian juga dapat terhubung ke dalamnya. Nah, yang pertama adalah konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya itu memanfaatkan jaringan kabel tersendiri, yaitu jaringan kabel yang berupa telepon maupun televisi yang dapat terhubung dengan internet atau yang biasa kita kenal dengan service provider. Berikut ini adalah beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama adalah dial-up PSTN atau singkatannya adalah Public Switch Telephone Network. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet itu merupakan metode yang sangat umum digunakan pada masa itu. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang ialah sebuah komputer modern. Dan juga ia memiliki 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini agar dapat terhubung ke internet, yaitu adalah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bisa bekerja melalui jalur PSTN atau Public Switch Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP. Apa itu ISP? ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis internet ini itu berkisar dengan 12 hingga 20 kbps. Maksimumnya itu hanya 56 kbps. Dan pada gambar ini saya akan menunjukkan ilustrasi bagaimana konektivitas internet menggunakan cara dial-up. Nah, yang kedua adalah ADSL. Apa itu ADSL? ADSL itu adalah singkatan dari Asymmetric Digital Subscriber Line. Sama seperti pada teknologi dial-up, koneksi internet ADSL ini juga dapat bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan itu bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai dengan 1104 kHz. Yang tentunya berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Dengan menggunakan teknologi ADSL, kita bisa menggunakan suara hingga fax pada pengguna lainnya dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Seperti konektivitas internet dengan ADSL yang pada prinsipnya sama seperti koneksi dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel yang seperti saya akan tunjukkan pada gambar di sini. Tetapi yang membedakan antara dial-up dengan ADSL itu terdapat di jenis modemnya. Itu yang membedakan antara teknologi jaringan dial-up dan juga ADSL ini. Nah, yang ketiga itu adalah LAN. Apa singkatan dari LAN? LAN adalah singkatan dari Local Area Network. LAN termasuk ke dalam koneksi internet yang saat ini banyak dikenal. Mengapa banyak dikenal? Karena sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet, menggunakan kabel telepon ataupun antena, ataupun melalui
Internet Service Provider, atau lebih dikenalnya tuh dengan istilah ISP. Yang kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk dapat bisa mengakses internet dengan menggunakan kartu LAN atau LAN card dan kabel koneksi yaitu kabel UTP. Jaringan koneksi internet ini itu hanya mencakup wilayah yang sangat kecil. Ilustrasinya itu akan saya cantumkan di gambar sini. Baik, lanjut pada materi kedua. Saya akan membahas tentang konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Nirkabel itu sendiri memiliki makna tidak menggunakan kabel, atau lebih kita kenal dengan kata wireless. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan pada perangkat lainnya. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh, yaitu dengan menggunakan satelit. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem lainnya dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti contohnya ada gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah itu sendiri. Dan berikut saya akan membahas beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada GPRS. Apa itu GPRS? GPRS itu adalah singkatan dari General Packet Radio Service. Jenis koneksi GPRS ini itu menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi yang bergerak. Sistem GPRS ini bisa dipakai untuk mentransfer data, yang berbentuk paket data yang terkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik, hingga berselancar di dunia maya. Layanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM. Apa itu tipe GSM? GSM itu adalah singkatan dari Global System for Mobile Communication. Saya akan menaruh ilustrasinya di sini. Yang kedua itu adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi yang tinggi, yaitu berada pada frekuensi 2,4 GHz. Salah satu keunggulan teknologi Wi-Fi tanpa kabel ini ialah praktis karena tidak perlu memasang kabel jaringan. Namun, koneksi Wi-Fi ini juga memiliki jangkauan yang terbatas. Seperti ini. Saya akan menaruh ilustrasi gambar internet nirkabel ini ditunjukkan pada gambar. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah akses satelit. Apa itu akses satelit? Akses satelit adalah jenis koneksi internet yang merupakan layanan internet yang memakai antena parabola. Kecepatan aksesnya cukup tinggi, namun biasanya jenis koneksi internet ini mahal, terutama di Indonesia, meski sepadan dengan kecepatan aksesnya. Ilustrasi jaringan nirkabel akses satelit ini akan saya tunjukkan di sini. Terima kasih semuanya telah menyaksikan presentasi saya, yaitu tentang materi konektivitas internet pada mapel informatika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih untuk Sergea selaku guru pada mata pelajaran informatika.